Saat ini kami sangat merindukan firman-Mu ya Bapa. Kehadiran-Mu di tempat ini menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang untuk memuji-Mu, datang untuk menyembah-Mu. Karena itulah sesungguhnya yang Engkau senantiasa nantikan dari kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir di dalam gereja-Mu. Karena Engkau yang berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Saat ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau lah Allah yang sudah hadir bahkan di hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah hamba boleh menyampaikan kebenaran firman sepenuhnya hanya suara hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tidak izinkan sedikit pun intervensi iblis, kuasa jahat, rondongan kuasa gelapan dan tipu dayanya mengganggu kami, bahkan merampas dari setiap firman yang ditaburkan saat ini. Kami tolak semua itu demi nama Yesus. Dan biarlah hanya Tuhan sajalah yang berbicara bagi kami, dan kami diberkati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena hari-hari kita adalah hari-hari di mana Tuhan selalu hadir. Iya. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memang kita selalu ada di dalam penyertaan dan di dalam perlindungannya. Dia adalah Allah yang berjanji dan komitmen untuk selalu memberkati kita. Jika kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan itu serius dengan firman-Nya, maka kita akan serius saat ini di dalam mendengarkan firman-Nya. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa di mana iblis begitu gencar, giat di dalam pekerjaannya untuk melumpuhkan iman orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah sekaliber hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, itu bukan rahasia lagi, di mana-mana kita bisa menyaksikan lewat media sosial. Ada sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi tanpa sadar bahwa ia sedang jatuh dalam pencobaan. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran berkaitan dengan iman kita. Jadi tema kita hari ini saya mau sampaikan bahwa iman yang berkemenangan dalam Kristus. Tidak ada yang rahasia saat ini. Semua cara kerjanya iblis terbuka. Tetapi yang rahasia adalah pekerjaan Allah. Karena untuk pekerjaan Tuhan, cara kerja Roh Kudus, cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk dapat memahami dengan baik, maka kita tidak ada jalan lain. Harus ada pertobatan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ini yang menjadi rahasia. Tapi sebenarnya nggak ada yang rahasia kalau kita tahu sesungguhnya bagaimana pola kerjanya Roh Kudus. Yang tidak tahu itu adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Tapi kalau kita mau supaya kita mengetahui rencana Tuhan dalam diri kita, mari kita perhatikan beberapa hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Paling tidak ada 5 poin yang saya akan sampaikan sehubungan dengan bagaimana iman yang berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Iman yang berkemenangan adalah iman yang akan senantiasa bangkit dan tidak akan ada yang tersembunyi. Bagi kita tidak ada yang rahasia. Katakan amin. Yang rahasia hanya adalah bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi jika kita sungguh-sungguh, semua terbuka bagi kita. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Dia akan sampaikan kepada kita. Dia akan beritahukan kepada kita segala sesuatu yang rahasia. Nah, puji Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita perhatikan paling tidak ada 5 poin yang kita perhatikan berkaitan dengan iman kita yang berkemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh untuk saya sampaikan poin-poin berikutnya, mari kita buka di dalam dalam Efesus 6, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu di Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Kita buka dan kita baca. Ya, sudah ditayangkan. Ayat yang ke-18 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam roh, dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Salah satu benteng pertahanan kita, ya, dalam benteng pertahanan kita hanya salah satu yang paling utama, selain daripada kita rajin untuk membaca firman Tuhan, yaitu senantiasa berjaga-jaga di dalam doa kita. Kelihatannya gampang, ya, kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang serius. Jika kita mau supaya iman kita berkemenangan, maka kita harus tekun di dalam doa. Katakan amin. Iya, tidak ada jalan lain. Bahwa doa merupakan cara yang paling efisien, yang paling baik untuk kita mendekati Tuhan. Di dalam segala sesuatu, mulailah dengan doa. Ya, segala sesuatu mulai dengan doa. Karena itulah benteng pertahanan kita yang pertama. Kita mau membaca firman, mulai dengan doa. Di dalam segala sesuatu yang kita melakukan, mulailah dengan doa. Karena itulah salah satu pertahanan kita yang utama, selain daripada membaca, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan dengan baik apa yang kita baca ini. Dikatakan demikian, bahwa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Bahwa doa kita seharusnya hari lepas hari, waktu demi waktu kita harus sampaikan kepada Tuhan. Dengan tak putus-putusnya. Di dalam segala doa dan permohonan kita, Tuhan katakan Dia akan senantiasa mendengarkan doa kita. Demikian dikatakan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Itu janji Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Ia akan selalu mendengarkan doa saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu rahasia dan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, supaya iman kita senantiasa menyala-nyala. Makanya dalam Roma 11 juga dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak orang yang lumpuh di dalam pelayanannya. Banyak orang yang tidak mampu untuk menyatakan imannya untuk melayani
karena ia kurang berdoa. Makanya juga dikatakan bahwa di dalam Alkitab ini dikatakan, kenapa mereka berdoa dan tidak didengarkan oleh Tuhan. Ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan selain daripada berdoa, yaitu berpuasa. Ya. Makanya ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mampu untuk mempraktikkan iman mereka karena mereka tidak cukup dengan berdoa tetapi juga dengan berpuasa. Nah, puji Tuhan, kita ini sebenarnya ada doa dan puasa, yaitu di hari Selasa. 1, 2, 3, 4, paling banyak 5 kalau nggak salah ya. Iya. Ada 6? Oh, ada Natali itulah. Ada Natali yang ikut jadi 6. Ya, rata-rata 4. Ya, puji Tuhan ada pernah 3. Ya. Kurang 1 lagi berdua. Berdua sudah cukup bagus karena Alkitab katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-19, di mana 2 orang bersepakat, minta apa saja permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi puji Tuhan, tapi saya mau sampaikan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar dengan iman sangat besar kuasanya. Jadi jangan tunggu sampai 2 orang. Anak muda harus bangkit dalam doa, amin. Jangan tunggu untuk, nanti setelah saya menikah baru saya berdoa. Habis sudah. Ya, kalau cerita-cerita kemarin dia sampaikan, kenapa sampai akhirnya waktu berdoa dan di Tuhan katakan, dia adalah tulang dari tulang dan daging dari daging. Pada waktu saya masih seorang diri, Tuhan berbicara demikian. Itu sudah sering kali disampaikan. Dan kemudian waktu saya buka mata, terbuktilah bahwa dialah pada minggu lalu dan Tuhan berbicara, dia adalah tulang dari tulangmu dan daging dari daging. Itu dia. Katakan amin. Anak muda, berdoalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kita akan bahas di sini adalah berkaitan dengan masalah iman kita yang berkewenangan. Ada 5 poin. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Poin yang pertama, saya akan sampaikan berbicara dengan apa yang kita baca dari Efesus 6 ini. Ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Poin pertama, engkau harus sadari bahwa sebenarnya hendaklah engkau kuat. Kalau engkau memang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dan engkau harus memenuhi suatu syarat, maka itulah yang tadi dikatakan doa. Perlu kita tahu bahwa harusnya kita kuat. Dan bagaimana mungkin kita bisa kuat kalau kita tidak berdoa? Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam hal ini sebenarnya peringatan bagi kita. Supaya kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ayat ini lebih lanjut dikatakan supaya engkau memanfaatkan kuasanya. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di sini dikatakan bahwa di dalam kekuatan kuasanya perlu tahu bahwa kita akan peroleh kekuatan kuasa itu jika kita senantiasa tekun di dalam doa. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-18, kembali saya bacakan, bahwa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu kita harus berdoa. Jangan tunggu sampai akhirnya nanti orang-orang yang di bawah kita, bahkan mungkin anak-anak kita sudah bangkit dan menjadi orang dipakai Tuhan, baru kita sadar, oh iya ternyata
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Poin demi poin yang ada di sini saya mau sampaikan bahwa di dalam ayatnya yang ke-10 itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini ayat yang ke-10. Dan yang kedua, dalam kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak akan berlaku atas kita kalau kita tidak di dalam doa. Bapak Ibu, apakah kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita? Tapi kenapa tidak berdampak begitu luar biasa? Seperti yang dikatakan bahwa murid-muridnya mengatakan, kenapa kami melakukan itu dan tidak terjadi? Makanya Tuhan Yesus katakan, karena engkau hanya berdoa saja. Dikatakan di sana, tidak cukup dengan engkau berdoa, tetapi dengan berpuasa. Bapak Ibu, banyak kali kita mungkin tidak lebih serius memperhatikan hal itu. Sebenarnya kalau kita mau serius supaya pekerjaan roh itu terjadi dalam diri kita, artinya bekerja dahsyat dalam diri kita, maka kita juga harusnya ambil bagian untuk kita berpuasa. Berpuasa ada baiknya bagi kita. Selain daripada untuk kesehatan tubuh kita, juga berpuasa itu rupanya cukup bagus untuk kesehatan. Ya. Tetapi juga lebih daripada itu adalah untuk supaya roh kita menyala-nyala. Maka kita harus berpuasa. Artinya gini, menahan diri dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. Apa yang dimaksud dengan berpuasa sebenarnya? Berpuasa itu terlalu banyak penafsirannya. Ada orang yang tidak makan, tidak minum. Ya, tapi ada juga yang bicara tentang bahwa saya hanya berpuasa tidak makan, tapi minum. Apapun itu, tapi yang jelas bahwa engkau menghususkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Bahwa berpuasa itu adalah menghususkan diri kepada Tuhan. Kalau untuk berpuasa yang sesungguhnya bukanlah tidak makan. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 58 berbicara tentang puasa. Ya, kita bisa lihat di sana. Bagaimana apa yang dimaksud dengan puasa? Berpuasa itu adalah, coba kita buka. Sudah ada yang dapat? Yesaya. Iya. Yesaya 58 dikatakan dari ayatnya yang ke-3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, dan engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau
memecah-mecah rotimu. Perhatikan di sini. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih. Dan dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada saudaramu, kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari, memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa yang dimaksud di sini adalah supaya kita membebaskan orang-orang yang di sekeliling kita, yang teraniaya, yang mungkin juga tidak makan, supaya engkau memberikan apa yang engkau sukai, apa yang engkau senangi. Itulah berpuasa. Dan dalam hal inilah kita lihat banyak orang yang berbuat di dalam apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Artinya membebaskan diri kita dari keinginan kita. Kadang-kadang keinginan kita terlalu terlalu kita menjaga, sehingga akhirnya kita tidak dapat memberikan apa yang baik buat yang lain. Itulah sebenarnya berpuasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdoa adalah bagian yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kembali lagi, di dalam hal kita berpuasa termasuk membagi-bagikan apa yang kita senangi bagi banyak orang yang tidak mampu untuk mendapatkannya, untuk dinikmati. Nah, itu adalah bagian daripada pola yang dimaksud dengan berpuasa. Tapi kembali lagi, menjaga diri kita dari segala keinginan daging kita, itulah yang sebenarnya berpuasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selain daripada berdoa, Tuhan mau supaya kita berpuasa. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, supaya kita boleh iman kita semakin teguh di dalam apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Selain itu, yang kedua, di dalam apa yang kita tahu tentang semangat iman kita yang akan berkemenangan, yaitu ayatnya yang ke-10 dari Efesus. Kita buka ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-11. Kita buka kembali Efesus. Iya, ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama kalau dibuka. Oke, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lawan kita bukan darah dan daging. Nah, oleh sebab itu kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Demikian juga dikatakan di ayat yang ke-13. Lanjut di sana, selain dari ayat 11, kita baca di ayat yang ke-13. Kita baca bersama. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Masih lanjut di ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Ayat 16. Dan dalam segala keadaan kenakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa perlengkapan senjata Allah itu penting bagi kita untuk kita pergunakan. Manfaatkan itu. Kita tidak akan mampu untuk melawan si iblis, karena iblis ini sudah diberikan, dia memiliki otoritas atas dunia ini dan semua isinya, termasuk saudara dan saya. Dia mampu untuk mencobain, dia mampu untuk untuk menggagalkan iman percayamu.
Nah, oleh sebab itu kita harus masuk dalam doa pertama, berpuasa, dan kemudian pergunakan perlengkapan senjata Allah. Ini poin-poin yang penting untuk kita sadari bahwa di dalam iman kita yang berkemenangan, kita harus sadar bahwa semua ini telah dituliskan di sini untuk kita memperlengkapi diri kita. Lawan kita bukan darah dan daging, manusia bukan lawan saudara dan saya. Iya. Lawan kita adalah darah dan daging. Bukan darah dan daging. Dan bahwa manusia seringkali jatuh di dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu diperingatkan kepada kita, di dalam poin ini kita perhatikan dengan baik bahwa apa yang dikatakan di ayat 11, ayat 13, 14, 15 itu sampai dengan ayat yang ke-17 itu adalah bagian yang penting untuk kita sadari bahwa itu harus memperlengkapi kita. Kenapa? Karena lawan kita bukan darah dan daging. Selanjutnya dikatakan di ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lawan kita bukan manusia. Lawan kita juga bukan pemerintah yang disebut dengan presiden, ya, wakil-wakilnya dan pemerintah-pemerintah daerah. Bukan. Itu adalah perwakilan. Itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Mereka menjalankan tugas sekalipun mereka tidak berbicara tentang iman yang sama dengan kita. Mereka itu dipakai oleh Tuhan. Tapi lawan kita adalah pemerintah di udara, adalah penghulu roh-roh penghulu di udara. Mereka itu yang memerintahkan supaya kita melawan keinginan Tuhan. Roh Kudus yang harusnya kita pakai untuk menyadari bahwa kita ini lawan kita bukanlah melawan manusia, bukan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penghulu di angkasa yang senantiasa menggodai, mencobai saudara dan saya. Dia mau menggagalkan imanmu. Makanya saya tadi katakan di awal bahwa banyak hamba Tuhan tidak sadar bahwa mereka jatuh di dalam dosa. Seringkali kita itu menjadi hakim atas sesama. Ini juga adalah bagian yang sebenarnya membawa kita akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita melihat orang berdosa kita hakimi, bukannya kita doakan dia. Harusnya kita doakan. Katakan amin. Makanya banyak hamba Tuhan yang jatuh dan itu dipakai, ada ayat yang dipakai oleh orang-orang tertentu. Bahkan orang Kristen itu sekalipun dia berdoa, dia baca firman, dia beritakan firman, tetap masuk neraka. Saya bilang itu paham yang salah. Mereka pakai Matius 7 ayat yang ke-21, 22 di sana. Bahwa di sana dikatakan bahwa tidak semua orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini dipakai sehingga menyerang orang-orang Kristen. Menyerang iman Kristen. Menyerang iman orang percaya. Bahwa seakan-akan sekalipun kita berseru kepada Tuhan, kita tidak akan masuk surga. Itu dipakai. Coba buka dulu Matius 7. Ayat 21. Apa dikatakan di sana? Tolong dibukakan Matius 7. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan ambil sepotong ayat ini. Perhatikan dengan baik. Melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini yang tidak diketahui, rahasianya besar sekali. Tadi saya sudah sampaikan di pertama tadi. Orang yang tidak bertobat, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan tahu kehendak Bapa di surga. Tapi jika dia tahu bahwa dia adalah orang yang memang benar-benar mau masuk surga, maka dia harus bertobat. Makanya banyak orang yang tidak bertobat karena memang dia tidak mau untuk meninggalkan segala sesuatu yang duniawi. Contohnya apa hal yang duniawi? Tuhan Paulus sudah katakan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat. Keserakahan dan kenajisan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi manusia identik dengan berhala di dalam dirinya. Nah, tetapi manusia degil. Tidak mau tahu. Yang penting saya diuntungkan.
Orang lain mau jatuh, mau apa, yang penting saya diuntungkan. Nah, inilah keegoisan manusia. Artinya lawannya bukan darah dan daging, tetapi penghulu angkasa yang memerintahkan segala sesuatu kepada manusia. Nah, kita identik jatuh di dalam dosa. Identik kita hanya tunduk kepada si penguasa dunia ini. Kalau kita senantiasa mau untuk senantiasa hanya peduli dengan segala sesuatu yang kita inginkan, maka kita jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, makanya di dalam kehidupan kita ini harus lebih dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah. Makanya bahwa di ayatnya yang ke-12 ini dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah dalam pemerintahan negara kita. Bukan. Pemerintah-pemerintah itu roh-roh di udara yang mengintervensi pikiran kita. Dia perintahkan supaya kita berbuat yang jahat. Itulah pekerjaan iblis yang tanpa kita sadari kita sedang jatuh di dalam tawaran iblis, dalam dosa. Nah, oleh sebab itu pemerintah-pemerintah ini maksudnya adalah sesuatu otoritas yang bekerja di tengah-tengah dunia ini yang mengarahkan manusia jatuh di dalam tawarannya. Yaitu pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di angkasa. Makanya dikatakan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini penting untuk kita perhatikan dengan baik. Seringkali kita jatuh ya tanpa kita sadari. Iman kita sudah terkuras. Makanya iman kita tidak berkemenangan karena kita selalu identik atau tergerus atau senantiasa kita mendengarkan atau kita ya cenderung keduniawian kita yang muncul. Nah, oleh sebab itu perhatikan dengan baik hal ini supaya kita kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya, poin kedua. Itu baru poin pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8 kita buka. Ayat 4 dan ayat 7 dan ke-8 kita baca bersama-sama. Kita baca 2, 3. Udah ya? 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yaitu tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka ketahuilah iblis akan terbirit-birit lari dari hadapanmu. Ini penting. Kalau kita tunduk kepada Allah, dalam Roma dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini jelas. Kalau kita taat kepada Tuhan, artinya bahwa kita sedang merelakan diri kita dikuasai oleh roh, dipimpin oleh roh, maka percayalah iblis akan terbirit-birit lari dari hadapanmu. Nah, ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Taatlah kepada Tuhan. Kenapa iblis tidak lari? Kenapa iblis begitu gencar? Kenapa iblis begitu berkuasa atas seseorang? Karena dia tidak ada ketaatan kepada Tuhan. Makanya sangat empuk. Jangan kita bilang, saya biasa-biasa aja. Ya, hidup saya biasa-biasa aja. Nggak ibadah juga nggak apa-apa. Ya, nggak ikut doa juga nggak apa-apa. Nggak ikut komsel nggak apa-apa. Saya nggak ikut kebaktian nggak apa-apa. Nggak baca firman nggak apa-apa. Seringkali kita terlena. Iblis itu
Tidak dia menunjukkan dirinya nyata-nyata, enggak, pelan-pelan. Pelan-pelan dia dekati. Dia beri rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan. Sehingga akhirnya enggak mau baca firman. Makanya tak henti-hentinya kita sampaikan, baca firman Tuhan. Buka Alkitabmu dan baca. Tidak akan henti-hentinya akan sampaikan hal itu. Karena perlawanan kita itu ada di situ. Waktu engkau berdoa, baca firman-Nya, Roh Kudus akan bekerja dan Dia akan memampukan engkau untuk melakukan segala sesuatu. Ini penting untuk kita perhatikan dengan baik. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ibadah hari Minggu enggak. Kalau masih ada yang lain, saya pergi tempat yang lain. Apa yang menyenangkan dagingku itu aku ikutin. Nggak sadar kita sedang larut di dalam kebiasaan yang menjauhi Tuhan. Bagaimana rohmu, bagaimana imanmu akan berkobar, bagaimana imanmu akan berkemenangan. Di dalam perkara-perkara rohani tidak boleh kita sepelekan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bagaimana caranya kita untuk melawan iblis? Tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal berkaitan dengan Efesus 6. Nah, di sini dikatakan lawanlah iblis. Dia akan lari dari hadapan. Kalau engkau tekun berdoa, tekun membaca firman, tekun untuk melakukan semuanya itu dalam takut akan Tuhan, engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam dirimu. Katakan amin. Dalam hal ini kita seringkali lalai. Ayat yang ke-8 kita perhatikan. Selain daripada hal itu, ya, di ayatnya yang ke-8 dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, yang ada juga disediakan, dia jauhi. Ya, seringkali kita lalai di dalam hal ini. Suruh baca firman. Enggak juga itu. Udah banyak yang ketinggalan. Ya. Padahal itu jelas itu. Bagian dari hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kita, berdoa, membaca firman. Ini penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami kan tidak jenuh-jenuh untuk menyampaikan hal itu. Sampai engkau sadar bahwa ternyata apa yang disampaikan itu berguna. Sangat berguna buat iman kita. Ada amin? Iya. Dikatakan bahwa kita harus senantiasa membaca firman-Nya. Mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mendekat kepada Allah, yang jelas bahwa Tuhan akan mentahirkan kita dan Tuhan akan menyucikan. Otomatis dalam imamat 20 ayat 7 dikatakan di sana bahwa ya, apabila kita datang kepada Tuhan maka Dia akan menguduskan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyucikan dan menguduskan kita. Kita tidak mampu untuk menyucikan diri kita. Tapi kalau kita taat dan datang kepada Tuhan, Dialah yang akan menyucikan saudara dan saya. Ada amin? Dia akan menyucikan kita.
Dan kalau Tuhanlah yang sudah menyucikan, menguduskan kita, kalau Roma katakan, siapa lawan kita? Ya. Bahkan dialah yang rela mati. Dia rela mati supaya kita dilayakan. Ini penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kembali. Seringkali kita lalai dalam hal ini. Dikatakan di ayatnya yang terakhir itu. Hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu, kalau ada di dalam hatimu menjadi satu pertimbangan. Katakanlah hari Minggu harusnya beribadah dan engkau melangkahkan kaki tempat lain. Ini orang yang mendua hati. Orang seperti ini jangan berharap mendapat apa-apa dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Coba kita buka. Di Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. 6, 7 dan 8. Kita baca bersama. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mendua hati, kata pasal 4 ayat yang ke-8 bagian terakhir. Hai kamu yang mendua hati. Justru itulah yang banyak di antara kita tidak bertumbuh imannya. Imannya tetap ciut. Imannya tetap tunduk ke bawah, bukan naik ke atas. Nah, oleh sebab itu, tunduk itu kepada Allah supaya iman kita naik kepada Tuhan. Karena Tuhan mau orang yang setia kepadanya, taat kepadanya. Oleh sebab itu, perlengkapi imanmu dengan rasa syukur, dengan rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Dia akan memperlengkapi iman saudara untuk hidup di dalam iman yang menyala-nyala. Makanya iman kita yang berkemenangan, beberapa poin ini perhatikan dengan baik. Engkau akan dapatkan dan Tuhan akan turun berperan di dalam kehidupanmu. Tuhanlah yang akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lanjut. Dari apa yang kita baca ini. Selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga ayat Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 11 kita buka. Mazmur 119 apa yang dikatakan di ayatnya yang ayatnya yang ke-9 kita baca. Oke, ini untuk anak-anak muda. Kita baca 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dan 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Poin yang ketiga perhatikan dengan baik. Ya. Poin yang ketiga ini yang pertama, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Makanya kita ada pembacaan firman itu supaya memperlengkapi iman kita. Khususnya anak-anak muda, ya apa sih yang menghalangi engkau untuk tidak membaca Alkitab? Bahkan yang dua pasal pun terlambat. Apa sih yang membuat engkau kok terhambat di dalam hal membaca Alkitab? 2 pasal itu berapa menit sih engkau baca?
Perhatikan dengan baik itu. Apakah begitu keras, begitu menguasai engkau itu main game? Ya, main HP? Sehingga engkau tidak dapat membaca 2 pasal saja? Itu 24 jam loh. Masa engkau tidak bisa membaca 2 pasal saja? Bagaimana engkau bisa kuat imanmu? Bagaimana engkau bisa mengalahkan dunia ini? Anak-anak muda, dari engkau muda, aduh. Kalau engkau mencintai firman itu, waduh luar biasa. Engkau akan bersuka cita luar biasa. Katakan amin. Engkau akan merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Kenapa? Karena engkau mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi sekalipun. Ada enggak yang rahasia di dalam kehidupan kita? Tuhan katakan, aku tidak menyebut lagi engkau hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, karena aku memberitahukan segala sesuatu yang rahasia kepadamu. Yohanes 10 ayatnya yang keberapa itu di sana? Tuhan memberitahukan kita yang rahasia. Dalam Yeremia kembali lagi ayat 30, pasal 33 ayat 3. Tidak ada yang rahasia. Jika engkau sungguh-sungguh untuk mencintai firman-Nya, membaca firman itu setiap hari, engkau akan tahu segala sesuatu, baik yang buruk. Makanya ada anak-anak Tuhan, ia tahu bahwa itu dilarang oleh firman, tapi dia sukai, dia gemari, dia lakukan. Bagaimana imanmu akan bertumbuh? Ingat dengan baik. Jika engkau menggemari firman dan engkau menikmati firman setiap hari, yang makanan yang enak itu bukan hanya fuyung hai, bukan hanya rendang yang enak. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu, Alkitab katakan. Tapi kok begitu? Aduh, saya berharaplah ya, iman jemaat ini tumbuhlah ya. Cintailah Tuhan ya. Ya. Saya dengar kemarin. Karena di TikTok kalau nggak salah tuh di mana ya, di YouTube. Saya ketawa, kami berdua ketawa. Mamanya suka pinjol. Bapaknya suka judol. Akhirnya anaknya benjol-benjol. Hati-hati. Hati-hati. Handphone yang ada di tangan kita tak terasa tetet sudah pinjol. Yang lebih gampang. Handphone yang ada di tangan kita nggak terasa tawaran untuk mendapatkan yang lebih baik dan besar untuk menyelesaikan masalahmu, akhirnya dia masuk di dalam judol. Tahu nggak? Akhirnya anak-anak nggak mendapatkan apa-apa bagiannya untuk sekolah, untuk apa saja perhatian kita untuk anak kita. Akhirnya benjol. Kita boleh ketawa, tapi saya memang aduh. Itu kenyataan. Dunia ini sedang hancur. Ya. Tapi iblis dia bangkit. Seharusnya iblis tidak boleh dalam hal ini. Kita harus kalahkan. Ada amin? Wah, ini jamnya ya berjalan terus, kalau boleh saya tahan. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dikatakan ayatnya yang ke-9. Oke. Poin ketiga ini, cari dan peganglah firman Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 9, 10 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaga sesuai firman-Nya. Aduh,
Bagaimana kelakuan anak muda bisa bersih? Bagaimana kalau firman Tuhan dia punya 2 pasal susah untuk dia baca? Kadang-kadang firman Tuhan tidak salah. Anak-anak Tuhan itu, yang hamba-hamba Tuhan itu ada letter T di sini. Tahu nggak itu apa itu letter T? Yeskel 9 ayatnya yang keberapa itu di sana? Penghakiman Tuhan tidak akan dimulai dari luar, tetapi penghakiman Tuhan akan dimulai dari dalam ini. Ingat. Coba buka dulu Yeskel 9. Ayatnya yang ke-6. Coba kita buka dan baca. Apa itu dikasih? Semoga saya tidak salah ya. Oh. Yeskel. Udah? Kita coba buka. Oh, oke. Saya buka di sini aja deh Yeskel ya. Iya. Ya, coba kita baca. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh dan... kita harus baca dari atas. Firman Tuhan kepadanya, ayat 4. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Perhatikan itu ya. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Sampai di situ dulu. Letter T. Artinya kita, nah itu yang tadi saya katakan, kadang-kadang gitu ya. Gemas gitu. Kalau boleh ini jemaat ini, ya taat dan setia kepada Tuhan. Baca firman-Nya. Ada amin? Maka di sini akan ada sukacita yang luar biasa. Tetapi karena tidak ada ketaatan, maka dikatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yang di Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Ini yang berkeluh kesah ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ada ketidaktaatan di sana. Ya, ada ketidaktaatan di sana. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat yang kelima, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, orang-orang kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, kembali lagi, saudara dan saya kalau sungguh-sungguh hidup dan taat kepada Tuhan, maka akan dikenakan huruf T di dahi saudara. Dan janganlah singgung. Ini akan terpelihara. Janganlah singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Itu tadi saya katakan. Akan dimulai dari rumah Tuhan. Dimulai dari kita orang yang percaya. Dan itu akan ada di kelompok ini. Yang kalau tidak taat, itu akan dibunuh katanya. Kata di sini ya. Lalu mereka mulai dengan tua-tua dan yang berada di hadapan bait suci. Ya. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan pulihkanlah. Ya, pulihlah dan penuhilah pelataran-pelataran dengan orang-orang yang terbunuh. Ini mengerikan. Tapi kembali lagi, kalau kita sungguh taat kepada Tuhan, maka kita akan ada tanda di dahi kita. Katakan amin. Akan ada tanda, yaitu letter T. Kita memang mengeluh, aduh, kenapa sih? Tapi kita sudah diberi tanda. Memang kita agak sedikit makanya saya selalu kalau khotbah pas akhirnya menyinggung ke situ. Sama. Ibu Gembala juga begitu. Selalu menyinggung ke situ.
Kenapa? Karena kita rindu supaya semua kita mengenal Allah dengan baik. Katakan amin. Iya, Tuhan mau supaya kita mengenal Dia lebih dekat, mengenal Dia lebih sungguh-sungguh dan benar. Maka kita akan melihat Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kembali ke Mazmur 119. Iya, dikatakan demikian, bahwa ayat yang kedua, dekatlah. Dengan apa kau orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah sesuatu yang menjaga kita. Itu perlu kita tahu. Makanya jangan bosan-bosan untuk baca firman. Jangan engkau menunda untuk baca firman. Kembali lagi, bahwa firman Tuhan itu penting karena itulah juga yang menjaga kita. Selanjutnya, ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-11 kita baca bersama. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Di sini dikatakan bahwa carilah Tuhan dengan segenap hatimu supaya engkau tidak menyimpang dari ketetapan firman-Nya. Jadi kita harus senantiasa mendahulukan Tuhan, mencari dalam apa? Dalam membaca firman. Supaya apa? Kita memiliki ketetapan hati dan Tuhan akan selalu senang dengan kita. Maka iman kita akan senantiasa menyala. Selanjutnya, ayatnya yang ke-11. Dan hatiku aku menyimpan janjimu. Dan yang hal ini, simpanlah firman-Nya dalam hatimu. Ayat yang ke-11. Jangan hanya engkau dengar firman itu dan lewat begitu saja. Sehingga engkau berdosa. Dikatakan di situ, ayatnya yang ke-11. Dan hatiku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpanlah firman-Nya itu. Supaya engkau tidak berdosa. Saya coba untuk memberikan satu gambaran. Kalau kita ada di dalam ibadah seperti mendengarkan firman Tuhan, kemudian tanpa alasan kita meninggalkan tempat ini. Tanpa alasan ya, kalau mau buang air oke. Tapi tanpa alasan yang jelas. Firman Tuhan sedang ditaburkan. Berdosa gak kita? Seharusnya. Tapi berapa banyak orang yang saya saksikan saat firman Tuhan sedang disampaikan, sedang diberitakan, dan jemaatnya keluar. Naik darah saya lihat, walaupun bukan jemaat saya. Ya. Karena saya teringat firman Tuhan juga masih dalam Yeskil. Apabila engkau melihat orang yang berdosa dan engkau tidak mengingatkannya, ini yang membuat saya menyala-nyala. Saya mau sampaikan apa gimana? Tapi darah saya mendidih. Saya lihat waktu gembalanya sedang menyampaikan firman dan saya melihat dengan teduhnya. Bukan satu orang, berkelompok, banyak orang ada di luar dan mereka sedang saya mencoba membayangkan bagaimana seorang gembala yang sedang berkhotbah di dalam. Sedih, saya yang sedih. Sedihnya apa? Saya tidak bisa ngomong dan saya tahu itu dosa buat saya. Saya pun turut berdosa. Seharusnya saya sampaikan. Tapi saya tak berdaya. Dan akhirnya dengan penyesalan saya pulang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itulah letter T tadi. Betapa sakitnya hati Tuhan saat firman Tuhan disampaikan. Dan kita meninggalkan tempat itu. Banyak orang yang seperti itu. Nggak tahan lagi. Udah pahit ini.
Udah asam, udah asam. Artinya hatinya lebih melekat kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Mau tahu itu berhala? Mau tahu itu berhala? Berhala itu adalah sesuatu, kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Itu berhala. Pada waktu hati kita condong kepada sesuatu, padahal di depan kita ada Tuhan yang sedang berbicara, ya, itulah berhala. Dosanya berat, besar. Ini harus tahu. Wah, ini kayaknya sampai sore nih. Oke, lebih lanjut. Kita masuk di poin lebih lanjut di ayatnya yang ke-11 itu. Dan kemudian poin keempat. Kita buka Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Dikatakan kita harus mendengarkan, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebab roh yang ada di dalam kita ya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iman kita ini yang sebenarnya dipenuhi oleh roh ya. Kita harus sadar bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang betapa besarnya langit dan bumi dan semua isinya ini, tetapi roh yang sama yang menciptakan langit dan bumi ini, dia ada pada dirimu. Ini kan luar biasa. Katakan amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dia adalah menciptakan langit dan bumi. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b itu. Coba buka dulu. Ya. Yohanes 4 ayat 4b. Bisa dibuka? Ayat yang keempat aja. Ya, nanti kita lihat bagian terakhir itu 4b. Ya. Sudah, mari kita baca bersama. 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tadi memperlengkapi iman kita itu harus mempergunakan perisai iman, yaitu perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 tadi. Dan di sini dikatakan bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Dan ketahuilah bahwa kita yang berasal dari Allah dipenuhi oleh roh Allah. Itulah yang mengalahkan nabi-nabi palsu. Kenapa kita bisa kalahkan? Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam kesempatan yang sama, di dalam waktu yang sama, dia juga yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ini kan luar biasa. Perhatikan dengan baik, jangan lalai ya, bahwa kita ini baik Allah, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Ini kemarin saya teringat pernikahan Sefira ya. Sebelum pernikahan Sefira telepon saya. Telepon atau WA ya? Oh, WA saya. Om, kami ada di lokasi. Di sini hujan. Dan memang musim hujan kan? Tolong doakan supaya di hari H pernikahan, karena itu di outdoor ya. Nggak ada ini ya, nggak ada atap. Kita berdoa supaya tidak hujan. Saya oke. Tapi akhirnya katakan lagi, di sini ada yang tawarkan pawang hujan. Tapi aku tolak. Saya bilang bagus. Imanmu luar biasa. Iya. Iman yang seperti ini yang Tuhan cari. Langsung menolak. Tadi akhirnya kita tidak dikalahkan dengan hal seperti itu ya. Dan saya katakan bagus kalau kau sudah mengatakan bahwa tidak membutuhkan hal itu. Dan akhirnya kita berdoa. Lalu
pada hari Jumat 2 hari sebelumnya kami naik. Saya berpikir, mah bagaimana? Ini saya kira nggak tahu sama Niko. Kami naik pergi ke sana. Saya, istri dan anak, ya, dan Jo. Kami bertiga. Sampai di sana kami lihat situasi, kemudian sedang nah kebetulan Jo ada ujian, dia harus selesaikan di sana, ya. Nah, sambil akhirnya pesan apa di sana, ada kopi, ada apa, kami duduk di sana dan Bu Ida sambil berdoa dan Ibu Ida harusnya keliling di situ berdoa. Pak, saya sudah keliling dan kita berdoa. Yes, kita datang ke sini untuk berdoa. Karena memang lawan kita bukan darah dan daging, tetapi roh pemulihan kasah yang senantiasa menawarkan. Itu tadi, pawang hujan. Ditawarkan ada pawang hujan. Dan puji Tuhan, setelah kami sedang menikmati makanan kopi dan pisang goreng yang begitu enak, serta jagung apa namanya? Jasuke. Oh, betapa nikmatnya karena suasananya dingin. Hujan lagi. Ternyata di saat itu hujan deras. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Kami pulang dan ada doa kita kan, Jumat malam kita berdoa supaya tidak turun hujan pada hari Minggu. Ya, kita berdoa hari Minggu cerah. Boleh di sini hujan, tapi di sana tidak hujan. Puji Tuhan, di hari Minggu setelah selesai ibadah dari sini kita naik ke atas. Di sana sampai di sana ada gerimis halus pada siang hari kita di sana. Saya bilang, Tuhan, Engkau pasti mendengarkan doa. Ya, kami percaya bahwa Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana pawang hujan itu aku mau katakan, saya bilang, di sini pembuktian iman akan terjadi. Puji Tuhan. Sampai selesai pemberkatan nikah, teriklah sedang foto-foto wedding ya. Teriklah matahari, agak bercahaya matahari. Itu sudah sekitar jam-jam mungkin jam 5 ya. Jam 4 atau jam 5. Puji Tuhan. Semua beres, selesai pemberkatan nikah dan tidak hujan. Kemudian jam 7 pestanya. Kita masuk. Semua sedang ada di dalam gedung, lagi menikmati santapan hidangan yang disediakan oleh pengantin. Dan kemudian turunlah hujan. Luar biasa. Setelah selesai pengantin, berhentilah hujan dan kami masuk mobil dan pulang. Itu luar biasa. Kemuliaan buat Tuhan. Itulah yang dikatakan, apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Bapak Ibu, ada lagi kesaksian. Saya sedikit aja. Ini kayaknya enggak usah poin kelima ya. Sering kali terjadi, bukan sekali. Kami pulang ke kampung dan di sana sedang panas-panasnya, sedang musim kemarau, kering. Kemudian telepon, ini di sini kering sekali. Ini nggak pernah hujan ini, udah berapa lama ini? Saya bilang kami akan bawa hujan. Begitu kami berangkat naik mobil masuk ke, ini di dalam perjalanan belum hujan. Begitu masuk ke Bagot Raja, begitu kami masuk ke jalan tuh masuk ke Bagot Raja, mendung langsung, gelap. Belum sampai di rumah hujan deras. Saya selalu perkatakan, Tuhan akan selalu dengar doa kita. Kita bukan pawang, ya, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang didengarkan doa kita. Ada amin? Beda dengan kata pawang. Pawang dengan kita anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang diberi kuasa. Ada amin? Matius 10 ayat 1 dan kemudian ayat yang ke-8. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya. Ya, ini luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah lalai dari janjinya. Dia akan senantiasa menggenapkan janjinya. Katakan amin. Poin kelima yang terakhir. Jangan supaya saya tidak lalai dari apa saya. Oke, poin yang kelima. Jangan takut, bangkit dan kobarkan imanmu. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7.
Kita buka untuk mengakhiri. 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari sini kita harusnya tahu bahwa Tuhan itu sudah di pihak kita. Makanya dikatakan dalam Roma itu, Tuhan itu sudah di pihak kita. Nah, siapa yang akan menjadi lawan kita? Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, bangkit, kobarkan imanmu. Di dalam Roma 8 itu dikatakan, bangkit dan biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah menyaksikan mujizat terjadi dalam diri kita, apa yang kita mau ceritakan? Nah, bagaimana kita bisa mencitrakan mujizat-mujizat terjadi kalau kita sendiri adalah orang yang lalai? Nah, oleh sebab itu, senantiasa taat kepada Tuhan. Manfaatkan otoritas itu yang ada padamu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan otoritas? Berdoa aja tidak. Percayalah, semua akan terjadi di dalam diri kita kalau ada ketaatan, ada ketekunan di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu 5 poin ini perhatikan dengan baik supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyaksikan kemuliaan Tuhan. 5 poin yang ada itu ya. Yang pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Yang kedua, hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Yang ketiga, cari dan peganglah firman-Nya. Yang keempat, andalkanlah kuasa Roh Kudus. Dan yang kelima, jangan takut, bangkit dan kobarkanlah imanmu. 5 poin ini penting untuk kita perhatikan supaya iman kita berkemenangan. Jadi ingat, kalau engkau tidak berkemenangan dalam iman, itu bukan salah siapa-siapa. Itu salam sendiri. Suruh baca firman enggak mau, tekun dalam bacanya. Ya, suruh berdoa enggak mau, datang berdoa. Seharusnya kalau datang berdoa, apalagi doa dan puasa. Ya, akan teruji semuanya itu. Tapi kami akan selalu tawarkan untuk itu. Doa setiap hari Jumat, datanglah. Doa puasa setiap hari Selasa, datanglah. Maka percayalah, engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Puji Tuhan, ada siap ya. Amin ya. Ini luar biasa ini. Oke, Mama Dewi ya. Iya. Ibu Krisdiana ya. Kayaknya ya, udahlah sampai di situ aja, jangan lama-lama. Nanti bosan juga, lari semua. Ya. Lama-lama kan ada orang yang kalau udah lama-lama juga bosan dengan firman, katanya firman ya, oh itu aja, padahal itu penting bagi kita. Baik, kita berdoa, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa setia, bersabar terhadap pelanggaran dan dosa kami. Engkau adalah Bapa yang baik yang senantiasa mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Biarlah pada saat ini, saat kami senantiasa boleh datang kepadamu di dalam segala keterbatasan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, maka kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang setia dengan janji-Mu. Engkau akan senantiasa mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau kembali menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami senantiasa oleh firman-Mu untuk hidup di dalamnya. Dengan demikian kehidupan kami diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengobarkan segala kebaikan Tuhan, memberitakan segala kebaikan Tuhan, dan janji Tuhan tergenapan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba percaya Roh-Mu yang tidak akan pernah berhenti mengingatkan kepada kami, menegur kami, menasihati kami, sehingga kami senantiasa boleh bangkit dari segala kelemahan dan keterpurukan yang kami alami. Sungguhnya kami percaya Roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini.
dan roh itu juga yang ada pada kami. Dan saat ini kami boleh mengalahkan semua apapun tawaran dunia ini. Karena Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin.